di mana orang yang kita cintai, saudara yang kita cintai telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita merasa sangat kehilangan karena almarhum ini, yang saya tahu beliau adalah orang yang sangat murah senyum. Ya, kebaikan-kebaikannya tergambar pada sikap perkataan, akhlak, dan sapaan-sapaannya yang sering kita rasakan. Ya, tentu bagaimanapun rasa cinta dan kasih sayang kita kepada almarhum, ternyata Allah lebih menyayanginya. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, menjadi tauladan, dan insya Allah dengan kecintaan kita dengan lantunan salawat yang sering kita ucapkan akan menjadi syafaat di hari kemudian. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa syukur kita pada kesempatan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini memberikan kita dua nasihat sekaligus, yaitu nasihat kematian. Kalau ada nasihat yang tidak tertulis dan tidak terucap, maka itulah nasihat kematian. Kemudian, tak kalah pentingnya nasihat yang kita dapatkan juga pada malam ini adalah nasihat Ramadan. Jadi, dengan dua nasihat berupa musibah dan nasihat Ramadan ini tentu akan menambah kualitas keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nasihat nyata di dalam kehidupan kita dengan musibah ini itu akan menjadi progres di dalam meningkatkan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kematian itu penuh dengan 1001 macam nasihat. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Terkadang kita lupa dengan eksistensi kita, lupa dengan keberadaan kita. Nanti kemudian kita bisa mengingat kematian ketika kita menyaksikan ada musibah yang menimpa saudara kita dalam bentuk apapun, termasuk di saat ini. Kita tidak pernah menduga bahwa adinda saya yang saya kenal betul, tiba-tiba mendahului kita, mendahului yang sudah tua ini. Seandainya kita minta, biarlah yang tua duluan, tapi nanti marah ibu-ibu ini kalau biar tua duluan. Kita tidak tahu, ya begitulah ajal datang tidak memilih mau tua mau muda. Ya, hari ini kita masih hidup, besok boleh jadi ada yang tiba-tiba tidak melaksanakan ibadah puasa karena dipanggil Allah. Ya, atau boleh jadi di tengah-tengah melaksanakan ibadah puasa sampai Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh jadi bapak-bapak ibu sekalian, om-om saya, tante saya, saudara saya, adindaku, sahabat saya, boleh jadi kita semua yang duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, kita yang duluan. Ya, kita tidak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti mati. Hanya persoalannya kapan waktunya kita mati. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu adalah sebuah pembelajaran. Ada 3 pembelajaran yang kita dapatkan dari sebuah musibah kematian. Saya yakin sekali mungkin di malam takziah sudah disinggung ini. Pertama, dia berupa ujian. Ujian tentu bagi orang kita semua yang sangat dekat dengan almarhum. Diuji kesabaran kita, ketabahan kita. Betapa tidak, siapa sih yang tidak merasa sedih
merasa terhanyut ketika ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Tidak ada yang tidak. Nabi pun merasakan kesedihan ketika ditinggal oleh keluarganya. Begitu juga dengan kita. Ya. Yang kedua, musibah kematian ini menjadi peringatan buat kita. Peringatan buat kita hidup ini bahwa mari kita mengupdate hidup kita ini, karena pasti juga kita akan mengalami hal yang sama, tinggal menunggu waktu. Ya. Yang ketiga, kematian ini bisa jadi menjadi teguran buat kita yang lupa. Padahal Nabi sudah mengisyaratkan untuk atau agar kita lebih banyak mengingat kematian. Aksiru dzikra hazihi ladzati. Perbanyaklah hal-hal yang memisahkan kita dengan kelezatan. Apa itu? Yaknil maut, yaitu kematian. Nabi sudah mengisyaratkan, mari kita banyak-banyak mengingat sesuatu yang memisahkan kita dengan berbagai macam kelezatan hidup. Apa itu? Mati. Nah, Nabi sudah mengisyaratkan itu. Esensi mengingat kematian pasti akan menjadi titik poin untuk kita agar kita lebih mempersiapkan diri menjalani kehidupan ini berkualitas di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu jelas. Ketika saya dengar almarhum ini meninggal, hampir saya tidak percaya. Beliau masih sehat, masih bercanda dan suka main-main. Ya, itu luar biasa. Sifat dan karakter beliau ini saya coba-coba buka referensi. Saya temukan bahwa mudah-mudahan beliau ini termasuk 4 golongan manusia yang jauh dari neraka. Amin. Amin. Kenapa? Karena karakter hadis ini hampir sama dengan kehidupannya beliau, almarhum ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada golongan orang yang tidak tersentuh api neraka. Ya. Siapa itu? Ya. Yang pertama adalah hayyin. Ada kata hayyin di dalam hadis itu. Hayyin adalah golongan pertama yang haram disentuh api neraka. Siapa dia? Orang yang tidak suka memaki dan tidak suka dan tidak mudah melaknat orang. Ini karakternya beliau. Tidak pernah marah, senyum saja, tidak pernah memaki kalaupun marah, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri orang seperti ini adalah orang yang insya Allah jauh dari api neraka. Kalau kita lewat di depan rumahnya, tidak enak rasanya kalau dia tidak tegur kita singgah. Kalaupun kita tidak singgah, tidak enak rasanya kalau tidak mau singgah. Begitu perilakunya beliau ini. Saya kenal baik. Meskipun jarang saya ketemu, tapi saya kenal baik pribadinya. Hayyin. Orang yang tidak suka mencaci maki, tidak suka melaknat, tidak suka marah, dan jarang sekali marah. Nah, jadi kalau kita mau, ya terutama sekarang ini, puasa ini melatih kita untuk senantiasa menahan agar tidak terbiasa selalu marah-marah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kalau kita memaknai, ini saya katakan tadi adalah nikmat terbesar di dalam kehidupan manusia. Ketika dalam 1 tahun itu kita masih diberi kesempatan hidup untuk mendapatkan bulan Ramadan. Pertama, kenapa saya katakan kita masih sangat diberi kesempatan hidup? Karena banyak orang diberi kesempatan hidup tapi tidak punya kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Banyak orang dikasih hidup sehat tapi tidak punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Boleh jadi dia musafir dan lain-lain sebagainya. Banyak orang yang dikasih kesempatan hidup sampai malam ini, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan tapi tidak terpanggil. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ibu, saya mau tanya, apa sih yang kita dambakan dalam hidup ini sebelum kita kembali kepada Allah? Apa yang kita dambakan? Bahagia. Kebahagiaan seperti apa yang kita dambakan? Karena di dalam Al-Quran ada 3 macam manusia yang mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kebahagiaan apa yang kita cari? Ada di dalam Al-Quran golongan pertama adalah orang yang mencari kebahagiaan akhirat. Siapa itu? Mereka para wali, para ulama. Hampir seluruh nafas kehidupannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi boleh jadi ada juga di antara itu. Kita format kehidupannya untuk senantiasa dekat kepada Allah dan selalu bermanfaat untuk orang lain dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang selamat dunia akhirat itu tuh dalam hidupnya selalu bermanfaat orang lain dan selalu hadir di tengah-tengah ketika orang lain membutuhkan. Subhanallah. Nah, itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ciri manusia yang kedua dalam Al-Quran adalah orang yang senantiasa mencari kebahagiaan akhirat. Apa? Kebahagiaan dunia. Tadi akhirat ya. Kebahagiaan dunia. Siapa itu yang mencari kebahagiaan dunia? Orang yang meminta di dalam Al-Quran, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, dan di antara manusia ada orang yang memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan dunia, sampai di situ. Maka dikasihlah kebahagiaan dunia. Jadi jangan heran kalau ada orang tambah pelit tambah kaya, tambah susah bersedekah tambah kaya, tambah dikasih jabatan tambah hebat, tambah apa? Pokoknya tambah dikasih rezeki tambah lupa diri. Jangan heran. Loh, jangan sampai kita bertanya kenapa itu dikasih kekayaan nah dia susah sekali bersedekah. Jangan heran, karena itu Tommy yang dia minta. Itu yang dia minta. Semua kebutuhan makhluk di dunia ini Allah kasih, tidak memilih dia beriman atau tidak. Ketika kita meminta kebahagiaan dunia, kekayaan dunia, Allah kasih. Tidak milih bahwa apakah kita orang yang suka bersedekah atau tidak. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya," sampai situ. "Wa ma lahu fil akhirati nasib." Dan di antara manusia ada yang meminta kebahagiaan dunia, ketenangan dunia, kasih kebahagiaan dunia itu. Kasih kami ketenangan, dikasih oleh Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi baginya tidak ada kebahagiaan akhirat. Ini kayak kita dambakan. Tidak. Maka kalau kita merefresh perjalanan hidup kita ketika hari ini kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah, maka luar biasa itulah kebahagiaan terbesar ketika kita masih dikasih kesempatan mendapatkan bulan Ramadan. Luar biasa jasanya ini almarhum ini, kita dikumpulkan di sini di saat-saat bulan Ramadan. Untuk apa? Seperti ini, bersilaturahmi, untuk kembali mengupdate bahwa betapa indahnya, betapa besarnya kasih sayang dan cinta Allah kepada kita yang hidup ini. Karena masih dikasih kesempatan. Andai kata almarhum ini hidup, maka pasti dia akan menyuruh kita bersyukur sekali. Karena kita masih hidup sampai bulan Ramadan. Dan momen terbesar yang kita harapkan di dalam kehidupan kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian kembali kepada Allah dengan tidak membawa nilai-nilai takwa. Nah itu luar biasa. Jadi momen ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup ke kita ini, berarti kita bisa mendapatkan proses kemuliaan dan ketakwaan itu. Mudah-mudahan kita eksis dan beristiqamah, lalu kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun jabatan yang kita miliki hari ini, kita mau jadi pejabat, mau jadi petani, mau jadi ASN, mau jadi siapapun kita, pada dasarnya kita berjalan terus seiring dengan perjalanan waktu yang pada akhirnya kita tiba pada masa titik sebagaimana yang dialami oleh almarhum ini. Persoalannya adalah apakah kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kembali menjadi hamba-hamba yang berserah diri, membawa nilai-nilai takwa. Di situ persoalannya. Hadirin jamaah ASEAN dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin tidak akan terlalu jauh membahas terkait dengan persoalan kematian ini. Karena pasti kita mati. Dan kita sudah tahu pasti ketika kita mati pasti akan kembali kepada Allah dengan segala macam tanggung jawab. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa kau ini diciptakan dalam keadaan percuma? Sindiran Allah ini
ditujukan kepada kita yang terkadang lupa mengingat kematian, terkadang berleha-leha hidup, terkadang melupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu persis bahwa kita juga akan mati, tapi terkadang kita dilupakan dengan kesibukan. Makanya Allah menyindir kita, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira bahwa kamu ini diciptakan dalam keadaan percuma? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Luar biasa sindiran Allah itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kembali dengan sia-sia, tapi kembali dengan segala pertanggungjawaban dan kembali dengan segala macam amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, om saya, saudara saya, diri saya sendiri, subhanallah, ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk mendapatkan Ramadan ini. Jadi saya katakan tadi ada dua nikmat yang kita dapatkan hari ini. Nikmat meskipun di tengah-tengah duka kita ditegur dengan nasihat kematian. Itu nikmat itu. Meskipun kita berduka, karena kita bisa mengupdate kembali keberadaan kita bahwa kita juga akan kembali. Yang kedua nikmat Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan hidup ini adalah pilihan kita. Karena apapun yang kita lakukan di dunia pada akhirnya akan menentukan tempat kita di hari kemudian. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Di hari kemudian hanya ada dua tempat yang kita tuju. Dan untuk menempati tempat itu, pilihannya di dunia ini. Faminhum syaqiyun wa sa'id, tempat yang celaka dan tempat yang bahagia. Kita tinggal bagaimana memakna hidup ini supaya arah perjalanan kita sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan segala kemuliaan yang pastinya pasti kita akan menempati tempat kebahagiaan, yaitu akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi momentum berkumpulnya kita di sini di saat sela-sela berduka memberikan arti bagi kita untuk selalu banyak-banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian itu bukan melemahkan hidup kita, tetapi justru membuat semangat kita menjadi hidup. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan kita ilhami dengan ibadah. Jadi mengingat kematian itu bukan melemahkan kita untuk semakin hidup, semangat hidup, tetapi mengilhami kita agar seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini kita format bernilai ibadah. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri manusia yang kedua yang jauh dari api neraka. Dan kenapa saya ungkap ini? Karena saya tahu sekali almarhum ini hampir sama semua yang empat ciri, hampir sama semua yang dialami oleh almarhum. Ya. Kemudian ya hayyin. Jadi hayyin adalah sifat di mana manusia tidak suka memaki, tidak suka melaknat. Mereka juga tidak mudah marah dan jiwanya selalu teduh. Ketika ada masalah selalu dikembalikan kepada Allah. Teduh jiwanya, tidak mudah terpancing. Nah, kebanyakan kita ini tapi di sini tidak ada. Di tempat jauh sana. Kalau ada persoalan, bisa-bisa saja kita tidak terkontrol. Apalagi itu terjadi dalam keluarga dekat kita atau dalam persoalan-persoalan hidup kita. Ya. Kemudian golongan hayy itu punya sifat tenang dan berwibawa. Selain tidak labil juga tidak mudah tersulut emosinya, selalu tenang. Ini hayy. Dan saya katakan ini hampir ada sama almarhum ini. Dan pasti kita rasakan semua Pak ya. Beliau ini di sekolahnya di SMA 1 itu luar biasa. Ada teman-teman di SMA 1 ini. Alhamdulillah luar biasa. Ini ya seperti itu kayaknya Bu ya. Almarhum ini. Ya.
Kalau tidak bertemu dengan sepupunya, keluarganya, menelpon. Itu luar biasa itu, menyapa lewat HP, ya. Kemudian sifat kedua, ya, sifat kedua adalah yang jauh dari neraka adalah lain. Ya, apa itu? Golongan kedua yang haram disentuh api neraka adalah lain. Orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama manusia. Kalau ada orang yang selalu hadir di tengah-tengah kita, kemudian selalu mendamaikan, ya, selalu membuat kita bahagia. Kalau ada percecokan, dia hadir untuk selalu mendamaikan. Maka ini adalah masuk dalam kategori lain. Mudah-mudahan ini termasuk orang yang selalu jauh dari api neraka. Santun, baik dalam berbuat maupun dalam bentuk bertutur kata, ini kan antara ini. Manusia termasuk golongan lain pastinya tidak kasar dan tidak semaunya sendiri, tidak egois di dalam hidupnya. Ya. Singkat, kemudian selanjutnya manusia ketiga yang insya Allah jauh dari api neraka adalah disebut dengan karib. Karib itu kan biasa kita bilang sahabat karib, ya, ya, orang yang dekat dengan kita, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata karib, mempunyai pengertian yang sama seperti akrab, ramah, dan lain-lain sebagainya. Menyejukkan hati, ya. Kemudian golongan manusia yang ketiga adalah sal. Apa itu sal? Yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu. Nah, ini orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong dan selalu punya solusi setiap permasalahan yang dialami oleh siapapun. Kalau dia seorang pejabat misalnya, maka dia berusaha untuk melayani dan tidak mempersulit sesuatu. Kalau dia seorang kepala desa, memudahkan urusan rakyatnya. Kalau dia seorang kepala madrasah, kepala sekolah, pengawas, jangan persulit, mudahkan urusan orang lain. Nah, itu disebut dengan sal. Orang yang selalu memberikan kemudahan kepada orang lain dalam segi langkah dan perbuatannya. Nah, kalau ini tercipta, itu kan damai kan? Tetapi kalau ada pejabat, ada kepala sekolah, ada pengawas, atau siapapun kita yang merasa dirinya dibutuhkan orang lain, karena kita dibutuhkan lalu kemudian kita bertingkah mempersulit orang lain, karena mungkin karena mau dihormati atau karena ada hal-hal lain, maka segeralah untuk mengintrospeksi diri. Mari beralih, mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang jauh dari api neraka. Dari 4 karakter ini adalah merupakan gambaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tapi pondasinya apa? Pondasinya tentu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasinya iman, yaitu akidah. Sebab seperti apapun, ada juga manusia yang sangat baik tapi kemudian memiliki keyakinan yang rapuh. Ya. Dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi di sisi lain masih memperhamba dirinya kepada benda-benda, kepada tempat-tempat keramat dan lain-lain sebagainya. Meskipun sebaik apapun manusia, kalau pondasi ini yang rusak, maka apapun bentuknya tidak akan mungkin masuk surga. Ya. Allah Maha Pengampun. Dia akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa hambanya. Sebesar gunung pun dosa hambanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pemurahnya Allah. Kasih sayang Allah, rahmat Allah itu lebih besar daripada azab Allah. Allah mengampuni sebesar apapun dosa kita, kecuali orang yang meninggal dan mati dalam keadaan musyrik. Ya, musyrik. Hadirin jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bersyukur pada malam ini tentu terlepas dari keluarga saya sendiri, karena
Alhamdulillah saya bisa hadir bersilaturahmi dengan orang tua saya, keluarga saya, termasuk almarhum ini luar biasa. Ya, kedekatan kita. Nah, kita tidak pernah membayangkan. Kemudian malam ini saya bertakziah, bukan berarti mengajari ya, bertakziah saling memperingati. Ya, karena fasilitas yang beliau siapkan. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan momen dan kesempatan hidup ini. Kesempatan hidup ini yang Allah berikan kepada kita karena kita masih bisa mendapatkan Ramadan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadana syahrul barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrul barakah, bulan yang penuh berkah. Yaksakumullahu fi fayunzilu rahmah. Datang kepada kalian fayunzilu rahmah. Datang kepada kalian dengan membawa rahmat. Nah, ini saya katakan tadi, membawa rahmat. Nah, wa yahuttul hataya wastajibu fihi du'a. Bukan hanya sekadar membawa rahmat, tapi dengan rahmat itu wa yahuttul hataya, insyaallah dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tidak melekat di dalam diri kita itu nilai-nilai kemusyrikan. Wa yastajibu fihi du'a, dan insyaallah kita berdoa ini malam, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum ini senantiasa dilapangkan kuburnya. Karena di saat bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah dan yakin Allah mengijabah doa kita semua. Sebelum saya lanjut, mari kita mengeringkan suratul Fatihah kepada almarhum dengan berdoa di dalam hati kita. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya dalam kehidupan kuburnya dalam hari-hari penantiannya. Mari kita membaca surah Ulumul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubahya bikumul malaikah. Malam ini dan seterusnya 30 malam ke depan di hari siang malam, wa yubahya bikul malaikah, malaikat bangga. Kita dibangga-banggakan malaikat di depan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat membangga-banggakan kita di depan. Bayangkan makhluk yang namanya malaikat yang sangat mulia, yang tidak pernah tersentuh dengan kesalahan dan dosa, dijamin kemuliaannya. Hari ini dia membangga-banggakan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penekanan saya, ketika pada malam ini kita sadar bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, fa'arallahu min anfusikum khaira, maka tunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kebaikan yang ada dalam diri kita itu. Ketika Allah memberikan kita kesempatan hidup, ketika Allah memberikan kita kesehatan, ketika Allah memberikan kita kekuatan, dan ketika Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai sebuah bentuk nikmat dan cintanya Allah, ketika kita rasakan itu, kita paham hari ini, kita paham ini malam, maka komitmen hari ini, fa'arallahu min anfusikum khaira, jangan pernah menyia-siakan kasih sayang Allah ini. Tunjukkan kebaikan-kebaikan yang kamu miliki itu. Bagaimana menunjukkan kebaikan yang kita miliki? Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana memanfaatkan pemberian Allah ini? Maka mulai saat ini kita betul-betul jangan lewatkan Ramadan ini berlalu dengan sia-sia. Berlalu dengan sia-sia. Sebab kenapa? Fa'arallahu min anfusikum khaira wa inna syaqiyya man hurima fi rahmatullah. Orang yang celaka,
Orang yang rugi, kata Allah, kata Nabi. Wa inna syaqiya man hurima fi rahmatullah. Orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak celakanya kita? Ketika bulan ini kita sia-siakan, sesudah Ramadan kita meninggal, padahal Allah memberi kesempatan kita untuk diampuni dosa. Tapi kita tidak mau memanfaatkan itu. Inilah makna hadis. Ketika Allah mencintai kita dengan segenap kasih sayangnya, karena puasa ini adalah cinta dan kasih sayangnya Allah. Andai kata kita berdialog mengatakan kepada Allah, saya kasih kau kesempatan bertobat, saya kasih kamu kesempatan beramal saleh, saya kasih kamu kesempatan supaya diampuni dosamu, maka manfaatkan bulan Ramadan ini. Dan ketika kita sia-siakan itu, fa inna syaqiya man hurima fi rahmatullah, kita termasuk orang yang celaka. Jamaah saya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kita dikumpulkan hari ini karena penyebab kematian. Bukan berarti kita bersyukur akan kematiannya, tetapi beliau masih memberi ruang kepada kita dengan berkumpulnya tempat ini di saat malam pertama bulan Ramadan. Pernahkah kita sadar Bapak Ibu sekalian bahwa 1 tahun yang lalu saya melakukan dosa lalu kemudian sudah diampuni oleh Allah? Pernahkah kita sadar bahwa 1 tahun yang lalu siang malam kita berdoa untuk memohon ampun sudah diampuni oleh Allah? Pada kesempatan yang sangat berberkah ini, momennya tepat untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak sendiri berdoa. Puasa sendiri berdoa, Al-Quran sendiri berdoa, malaikat sendiri berdoa. Apa kata puasa? Ini hadis Nabi. Apa kata puasa? Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang berpuasa, menahan lapar dan haus. Ampunilah hamba-hambamu dan masukkanlah mereka ke dalam surga. Ini kata puasa. Kemudian Al-Quran berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu yang di malam bulan Ramadan mereka menahan kantuk hanya untuk membaca yasinan. Mereka menahan kantuk untuk membaca mentadarusi Al-Quran, melafalkan ayat-ayatmu sebagai amalan di bulan Ramadan. Mereka tidak tidur ya Allah, maka ampunilah mereka, masukkanlah mereka ke dalam surgamu. Itulah syafaat puasa dan Al-Quran di hari kemudian yang kita terima. Ibu bersedekah, akan dihitung berapa sedekah dan kualitas sedekah kita serta keikhlasan sedekah kita dari aspek kualitas dan kuantitas yang kita laksanakan. Tetapi puasa, dia langsung naik ke tangga atas untuk menjadi syafaat buat kita. Al-Quran, dia langsung melompat ke atas untuk menjadi syafaat buat kita, yang akan menolong kita di hari kemudian. Maka alangkah ruginya kita ketika kita menyia-nyiakan nikmat hidup ini, nikmat kesempatan ini, dan nikmat kesehatan yang kita miliki untuk mendapatkan bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah pilihan. Makanya suatu ketika malaikat Jibril itu pernah menegur Nabi, tapi mantulnya itu ke kita. Kalau bahasa sekarang tadi Indah Irfan Pak Karambol. Wah. Nabi Jibril itu pernah menegur Nabi. Ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Ya Rasulullah, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat suatu saat pasti kau akan mati. Jibril menegur kepada Nabi. Itu mantulnya ke kita.
Jadi hidup ini pilihan, silakan hidup. Tapi ingat, suatu saat pasti kamu akan mati. Kedua, cintailah apa yang kamu cintai. Sayangi apa yang kamu sayangi. Tapi ingat, suatu saat apa yang kamu cintai pasti akan berpisah. Kalau bukan yang kau cintai meninggalkan kamu duluan, maka boleh jadi kamu yang meninggalkan duluan. Kamu mencintai istrimu, boleh jadi istrimu yang meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan istrimu. Kamu mencintai hartamu, boleh jadi hartamu yang lebih duluan pergi, atau kau yang meninggalkan hartamu. Tidak akan ada yang kamu bawa pergi itu. Yang ketiga, berbuatlah sesuatu. Tapi ingat, semua yang kau lakukan pasti pertanggungjawaban. Inilah seiring dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ada 3 amalan manusia, ya, yang menyertai orang sampai di kuburan. Apa itu? Yang pertama, keluarga, sanak famili, tante, om, istri. Boy, istri itu jangan harap mau bersama dengan kita meskipun perjanjiannya kita sehidup semati. Apalagi kalau masih cantik-cantik. Nah, jangan harap. Jangankan mau tinggal bermalam saya di situ. 1 malam saja. Tidak mau. Padahal janjinya sehidup semati. Kembali harta dengan berlimpah kekayaan, kembali. Lalu apa yang tinggal? Amal perbuatan. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat, suatu saat kamu akan bertanggungjawabkan. Yang akan menjadi pertanggungjawab kita di hari kemudian adalah amal perbuatan. Jadi Bapak sekalian, mari kita memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT pada momen-momen saat ini, ketika kita masih dikasih kesempatan hidup. Almarhum ini yang akan mengikuti perjalanan beliau adalah doa-doa kita, doa anak-anaknya. Jadi karena anaknya, ada bertanya, anaknya masih kecil. Iya, anaknya kecil, anak-anaknya banyak. Hampir seluruh anak SMA 1 itu anaknya semua. Jadi anak itu bukan hanya sekedar anak kandung. Bahkan yang lebih adik dia di saya pernah mendapatkan pengajaran, pernah dinasihati, dia itu adalah anaknya. Termasuk anak-anak SMA 1 kalau berdoa luar biasa. Mendoakan beliau karena beliau sangat baik dan pasti didoakan. Yakin pasti didoakan. Itulah yang akan mengikuti perjalanan beliau, menanti datangnya hari kiamat. Jadi beliau almarhum ini baru separuh perjalanan. Tapi beliau bersyukur. Andai kata bersyukur, kenapa? Dia sudah melewati 1 pintu untuk menuju alam akhirat. Kita belum tentu. Ya pasti juga. Tetapi bagaimana matinya kita? Nah ini. Di alam barzakh itu di alam barzakh ya. Itu seberapa lama kiamat datang, seperti itulah penantian. Bagaimana keadaan di alam barzakh? Saya sendiri tahu, belum pernah ke sana. Tapi Nabi pernah menggambarkan. Suatu ketika Rasulullah lewat di satu kuburan, lalu kemudian duduk berdoa, lalu bertanya, ini kuburan siapa? Dia katakan, kuburannya si fulan. Kenapa ya Rasulullah, dengan ada apa dengan kuburan itu? Dia katakan, andai kata kalian mendengarkan jeritan orang yang ada dalam kubur ini, pasti kalian tidak mampu mendengarkan jeritan itu. Kenapa? Ternyata orang ini mendapatkan siksa kubur. Nah, itu belum disampai ke alam akhirat penantiannya. Maka orang yang dalam kubur itu ada 2 permintaan. Selalu, andai kata ketemui orang meminta dalam kubur itu berkelahi. Pertama, saat meminta, ya Allah, mudah-mudahan cepat kiamat datang. Siapa yang meminta itu? Orang-orang yang bahagia di alam kuburnya. Dia minta, ya Allah, mudah-mudahan cepat kiamat datang. Kenapa? Karena dia sudah lihat bayang-bayang surga.
Pada pagi dan siang orang yang dalam kubur itu memohon kepada Allah. Pertama yang memohon adalah orang yang sudah melihat bayang-bayang surga. Karena di dalam kubur itu sudah diperlihatkan. Coba ya. Kemudian yang kedua, memohon, ya Allah, mudah-mudahan kiamat tidak datang. Andai kata ketemu berkelahi, kau itu. Kita minta kiamat datang, kau minta kiamat tidak jadi. Kenapa dia minta kiamat tidak jadi? Dia sudah lihat bayang-bayang neraka. Nah ini baru perjalanan di alam barzakh. Tapi detailnya bagaimana siksa di kubur, jangan saja saya, kita sama-sama belum pernah ke sana. Tapi Nabi pernah mengisyaratkan dengan itu. Yang menolong kita di haram kubur itu, yang menjelma, mendampiri kita adalah amal-amal saleh kita. Kalau amal-amal saleh kita, maka itu yang datang menjelma, menghalangi setiap pertanyaan mungkar dan nakir, membantu kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada lain kecuali hari ini dan seterusnya kita mengupdate diri kita untuk senantiasa bagaimana memanfaatkan hidup ini untuk selalu berbuat kebajikan. Ya, berbuat kebajikan. Jalan menuju surga itu banyak, tapi mari kita jalan. Jangan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah ridha Allah. Pasti surga kita dapat ketika kita mengejar ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak hanya dilihat dari aspek zahiriannya saja. Ada itu orang mengatakan, luar biasa itu. Luar biasa perjalanan ibadahnya itu. Siang malam, hitam sampai hitam apa dan lain-lain. Pasti masuk surga. Belum tentu. Karena aspek takwa tidak hanya dilihat dari aspek zahiriannya, tetapi dilihat dari batiniannya juga. Itu kata para sufi. Ukuran takwa itu tidak hanya pada aspek zahirnya, tapi dari sisi batinnya. Nah, yang terakhir, kenapa saya katakan seperti itu? Ada satu kisah dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang paling banyak beribadah kepada Allah, siang malam beribadah. Begitu siang malam beribadah, tiba-tiba di subuh hari, di tengah malam hari, datang malaikat Jibril menjelma menjadi manusia yang berbaju putih, datang di tengah malam. Lalu orang ini menghampiri. Siapa gerangan yang datang tengah malam di tepi sumur saya? Dan saya adalah utusan Allah yang mencatat nama-nama orang-orang yang insya Allah masuk dalam surga. Lalu kemudian orang itu mengatakan, kalau begitu coba lihat namaku, catatanku. Karena dia merasa lebih hebat beribadah. Maka diperiksa catatannya. Ternyata namanya tidak ada di dalam. Disuruh periksa ulang, dia periksa ulang. Tidak ada. Periksa ulang, 3 kali dia periksa, tidak ada. Sia-sia, padahal dia orang yang paling taat, luar biasa. Nah, ternyata setelah dilihat, ternyata catatan amal orang ini memang dia asik beribadah, tetapi dia memutus hubungan silaturahmi kepada sesamanya. Begitu juga orang yang beribadah di tengah, dia pergi mengasingkan diri beribadah di padang pasir. Sampai 500 tahun dia beribadah. Lalu kemudian ketika mati ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu masuk surga?" Bilang, "Saya masuk surga ya Allah karena ibadahku." Kata Allah, "Tidak, itu karena ridha rahmatku." Lalu kemudian ditanya lagi, "Kenapa kamu masuk surga?" "Karena ibadahku ya Allah." Karena ibadahku ya Allah. Allah mengatakan, "Tidak, itu karena rahmatku." Begitu 3 kali ditanya, tetap bertahan karena ibadahku ya Allah. Allah mengatakan, "Kalau begini, lemparkan orang ini masuk ke dalam neraka." Begitu dalam neraka mau dilemparkan, ditanya sekali lagi, "Kamu masuk surga karena apa?" "Karena ridhamu ya Allah, karena rahmatmu ya Allah." Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menjalani kehidupan ini, ibadah kita, kehidupan kita format untuk senantiasa mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rahmat Allah itu begitu luas untuk kita, lebih besar daripada azabnya. Kasih sayang Allah itu lebih besar untuk kita. Mari kita raih kasih sayang Allah itu dengan selalu memanfaatkan momen-momen yang Allah berikan kepada kita. Karena disitulah bentuk ucapan terima kasih kita. Ketika Rasulullah SAW ruku dan sujud di tengah malam, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, untuk apa kau lakukan itu? Bukankah engkau ya Rasulullah orang yang sudah dimaksum, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah dimuliakan, orang yang
sudah diampuni dosa-dosanya yang telah dulu dan yang akan datang. Untuk apa kau lakukan semuanya itu ya Rasulullah? Sampai matanya bengkak, lututnya bengkak karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana kata Rasulullah, apa katakan? Afalam akunu abdan syakura. Tidak bisakah saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Ramadan ini kita dikasih, maka salah satu jalan berterima kasihlah kita kepada Allah dengan memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang pandai-pandai bersyukur memanfaatkan momen Allah. Amin. Hadirin yang sama-sama dirahmati, cukup sekian cara notasia saya pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama saya dan keluarga saya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua ini dan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan Ramadan, sehingga almarhum ini senantiasa diserangi dan dilapangkan kuburnya. Saya yakin dengan kita semua menjadi saksi bahwa beliau adalah orang yang baik, orang yang senantiasa kita rindukan hadir di tengah-tengah keluarga khususnya. Saya akhiri, minallahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo guys, selamat malam guys. Bapak Ibu seluruh jemaah Banyak takzim yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua malam ini rasa-rasanya melengkapi penceramah kemarin. Kalau penceramah kemarin itu kesimpulan terakhirnya, menjadilah manusia yang sangat dirindukan oleh siapa saja, dan kalau hilang ditangisi kepergiannya. Manusia seperti ini tentu Hampir 1 manusia jam tadi. sempurna, karena banyak Hampir 1 orang jam ceramahnya. ya seperti itu. Janganlah menjadi manusia yang kalau dia hadir gelisah orang, mudah-mudahan dia cepat pergi. Bahkan sampai kematiannya pun orang menjadi syukur kalau dia sudah mati. Nah, malam ini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang masuk ke dalam 4 golongan tadi yang tidak tersentuh api neraka. Mudah-mudahan ridha Allah insya Allah akan menjadikan kita sebagai manusia yang mendapatkan